Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya, masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan jurnal refleksi dwi mingguan Bapak Ibu ya. Jadi tugas CGP selain melaksanakan belajar mandiri di LMS bersama Fasil dan di dunia nyata ya, bersama dengan PP, CGP juga wajib melaksanakan jurnal refleksi setiap 2 minggu Bapak dan Ibu ya. Ini contohnya adalah untuk CGP Angkatan 8 ya, yang saya dampingi, saya sebagai Fasil. Untuk paket modul 1.1, jurnal refleksinya dilaksanakan tanggal 27 Mei. Kemudian untuk modul 1.2, jurnal refleksinya dilaksanakan di tanggal ini Bapak dan Ibu ya, 17 Juni. Jadi kalau saya rangkum untuk angkatan 8 itu untuk jurnal refleksinya itu ada 10 Bapak Ibu ya. Jadi kita ada 10 modul dan setiap modul itu wajib melaksanakan jurnal refleksi di mingguan. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 2 minggu sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika Bapak dan Ibu melaksanakan jurnal refleksi, Bapak dan Ibu harus menggunakan metode-metode ya atau model yang disarankan oleh PGP. Apa saja model-model yang disarankan? Yang pertama adalah model 4V ya. 4F Bapak Ibu ya. Ini adalah model 4F. Fact Finding, Feeling, Future. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway ya. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P dengan pertanyaan sebagai berikut ya, disesuaikan dengan yang terjadi pada saat penulisan jurnal. Jadi ya Bapak dan Ibu nanti jurnal refleksi ini tujuannya adalah biar kita bisa mengetahui ya kira-kira apa saja yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Ya, di sini adalah beberapa penjelasan terkait dengan jurnal refleksi. Ya, kegiatan refleksi dapat diibaratkan seperti bercermin di air. Pantulan yang baru dapat terlihat setelah permukaan air tenang dan jernih. Kondisi hati masih berkecamuk, ketika kondisi hati masih berkecamuk, sebaiknya kita menunggu. Artinya, Bapak dan Ibu ketika melakukan refleksi, silahkan menunggu hati kita tenang. Ya, kemudian refleksi adalah momen untuk berdialog dengan diri sendiri dalam memaknai peristiwa. Karena itu, ceritakanlah pengalaman dan pemikiran yang Anda sendiri alami, bukan yang dialami orang lain, ya, atau yang dialami apa yang dialami, dipikirkan dan dikatakan orang lain. Artinya Bapak dan Ibu kita berefleksi untuk diri kita sendiri. Refleksi bermakna adalah refleksi yang jujur dan mendalam, tidak hanya mengalami pengalaman dan berpikiran positif yang bisa ditulis. Kuncinya sertakan emosi dan menuliskan refleksi. Roda emosi pelacik pada di bawah ini memberikan gambaran betapa kayanya perasaan manusia yang rasakan. Bapak dan Ibu di sini adalah sebuah gambaran ya, roda emosi ya. Di sini ada beberapa perasaan, ada tentram, gembira, nikmat, waspada, antisipasi, tertarik, optimis. Ya, di sini ada sedih, termenung, duka, benci dan sebagainya. Ini adalah contoh perasaan yang ada di dalam hati Bapak dan Ibu semuanya. Nah, bagaimana kita dapat melaksanakan jurnal refleksi ini Bapak dan Ibu dengan menggunakan metode 4F tadi ya. Di sini saya ada contohnya. Jadi contoh misalnya di sini ada, kita lihat Bapak dan Ibu ya, untuk jurnal refleksi yang sudah ditulis Bapak Ibu ya oleh CGP saya. Jadi ini adalah salah satu tugas ya atau aksi dari CGP saya di angkatan 4, yaitu membuat jurnal refleksi. Ya, di sini saya akan coba buka untuk jurnal refleksi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk jurnal refleksinya Bapak dan Ibu ada refleksi terbimbing ya, modul 1.1. Bapak Ibu bisa membuat jurnal refleksi itu dalam bentuk video boleh atau dalam bentuk dokumen Bapak Ibu ya, bentuk dokumen. Dokumen seperti apa? Bisa dalam bentuk file PDF. Untuk file PDF Bapak dan Ibu bisa menggunakan Canva ya. Kalau ini adalah menggunakan video, tetapi untuk Canva kita bisa membuat dokumen ya. Ini adalah contoh Canva Bapak dan Ibu ya. Ini adalah Canva saya. Kita akan coba cek ya untuk pembuatan
jurnal refleksi ya menggunakan Canva kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu bisa manfaatkan Canva. Di Canva kita bisa mendesain sangat mudah ya menurut saya karena di Canva ini semua desain sudah ada. Kita tinggal memilih konten yang kira-kira Bapak Ibu cocok ya. Nah, di Canva ini saya melakukan aksi nyata dan di akhir ada jurnal refleksi. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ini adalah contoh refleksi pengalaman rekan sejawat ya menggunakan metode 6 topik berpikir. Jadi ini saya menggunakan metode 6 topik berpikir. Nah, di sini nanti akan ada juga. Nah, ini adalah 6 topik berpikir Bapak Ibu ya. Ada proses, kreativitas, keuntungan, fakta, perasaan, dan caution. Ini adalah kira-kira apa yang menjadi perhatian Bapak dan Ibu ya. Kelemahan. Nah, di sini saya sudah juga membuat ya untuk refleksi menggunakan 6 topi berpikir. Ya, di sini ada topi putih, Bapak Ibu ya, ada topi merah, ya, kemudian ada topi kuning, hitam, hijau, biru ya. Nah, Bapak dan Ibu di sini. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh metode 6 topi berpikir yang bisa dilaksanakan untuk membuat jurnal refleksi. Jadi intinya adalah Bapak Ibu di setiap kegiatan CGP nanti ini silahkan jurnal refleksi ini diisi. Bagaimana cara mengisi jurnal refleksi Bapak dan Ibu? Silahkan Bapak Ibu bisa klik jurnal refleksi ini ya, di sini seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal ketik saja. Nah, ini adalah contoh jurnal refleksi yang sudah dibuat oleh para CGP saya di angkatan 8 Bapak Ibu ya. Angkatan 8 seperti ini. Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Nah, di sini adalah contoh jurnal refleksi menggunakan 4P ya atau 4P. Kemudian kita cek lagi contohnya Bapak dan Ibu. Jadi ini kita bisa mengupload di Google Drive, kemudian linknya kita masukkan kepada LMS. Nah, ini adalah contoh jurnal refleksi di mingguan. Ya, pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Bapak Ibu wajib. Nah, untuk pelaksanaan jurnal refleksi ini kira-kira kapan? Bapak Ibu silahkan dilihat ya untuk jadwalnya karena di setiap angkatan itu berbeda-beda. Kalau di angkatan 8 ini jurnal refleksi pertama itu ada di 27 Mei. Kemudian berikutnya ada di 17 Juni. Ya, kemudian berikutnya ada di 8 Juli. Kemudian berikutnya ada lagi di 29 Juli ya. Ini saya rangkum seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu, jurnal refleksi ini diisi ya karena ini wajib sifatnya dan nanti akan dikontrol oleh fasilitator Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai kita ditegur oleh fasilitator karena belum melaksanakan jurnal refleksi. Karena jurnal refleksi ini bagian penting dari kegiatan program guru penggerak. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.